Bu Irma, moderator sudah siap? Halo, Bu Irma. Iya, ya, sip. Oke, mohon didekatkan mikrofonnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semuanya yang hebat-hebat. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti hari ini. Insya Allah untuk hari ini di sesi pertama ini kita akan bertemu dengan Bapak Teddy Priadi ya selaku presenter dengan moderatornya Ibu Irma Agustin. Dilihat dari partisipan itu alhamdulillah sudah bertambah lagi menjadi 9 orang. Bu Evi Sofia, selamat sore Bu Evi Sofia. Mudah-mudahan sehat-sehat juga. Sudah siap mendengarkan Bu Sofia? Iya. Oke, kalau begitu tanpa mengurangi waktu lagi saya serahkan ke moderator. Tapi sebelumnya nanti di pertengahan sesi itu akan dikirimkan link presensi ya. Nanti kalau sudah presensi, mohon untuk emailnya yang benar dan setelah selesai presensi, silakan dicek alamat emailnya masing-masing yang dimasukkan ke form untuk nanti dilihat tanda buktinya sudah sampai atau belum. Kalau misalnya sudah, silakan nanti tidak usah laporan. Kalau ada permasalahan, silakan boleh laporan. Oke, itu saja dari saya selaku host. Mohon diatur ketertibannya ya. Bagi yang ingin bertanya nanti silakan melalui chat boleh, melalui video boleh. Nanti akan dipersilakan seutuhnya oleh Bu Irma Agustin. Kalau begitu silakan saya serahkan ke Bu Irma Agustin. Terima kasih. Keras suaranya Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, didekatkan saja mikrofonnya Bu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya, kedengeran? Ya. Mari kita mulai aja ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ya. Kasih. Alhamdulillah hari ini bisa melaksanakan kegiatan ini. Kita mulai saja. Hari ini yang akan tampil yaitu Pak Teddy Priadi ya, sebagai presenternya, saya sebagai moderator. Saya akan memberikan paparan singkat mengenai Pak Teddy Priadi. Pak Teddy Priadi sebagai guru di SMKN 7 Bale Endah. Beliau riwayat pendidikannya S2 pendidikan olahraga. Pak Teddy ini walaupun mengajar olahraga tapi kayaknya lebih canggih di bidang IT. Betul Pak Teddy? Ya, lebih kayaknya paham gitu di bidang PJOK juga IT-nya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada Pak Teddy, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Bu Irma. Ya. Selamat sore Bapak Ibu hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada host dan moderator, Pak Dinan dan Bu Irma yang telah memberikan kesempatan. Pada presentasi kali ini saya akan menerangkan melalui PJOK with Teknologi untuk pendidikan jasmani olahraga kesehatan 4.0 yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ditentukan kementerian untuk sekarang ini. Mungkin banyak guru PJOK yang berpikiran sulit untuk menerapkan teknologi untuk di PJOK. Mungkin yang jadi pertanyaan, bisakah PJOK mengikuti era 4.0 ini, di mana era industrialisasi, semuanya digitalisasi dan mengikuti semuanya berbasis internet ya. Mungkin di awal pengertian teknologi itu sendiri perangkat atau sistem yang menggunakan serangkaian sistem yang kompleks untuk dapat beroperasi, dapat membantu membuat hidup lebih mudah. Dan ini diharapkan dapat membuat guru PJOK mengajar menjadi lebih mudah ya. Sedangkan aktivitas fisik merupakan gerakan atau aktivitas terorganisasi yang diperlukan untuk semua anak di lingkungan sekolah.
Mungkin ada beberapa pertimbangan untuk menerapkan teknologi ini dalam PJOK itu. Apa yang menjadi pertimbangan untuk menerapkan teknologi dalam PJOK? Mungkin pertanyaan pertama yang muncul, dapatkah saya menggunakan internet atau saya menghubungkannya ke internet sehingga saya bisa mengaksesnya di mana saja? Yang kedua, bagaimana dengan administrasi saya? Ya, jadi karena guru dituntut untuk menuliskan administrasi dengan lengkap segala sesuatunya, jadi apakah teknologi ini bisa membantu guru PJOK? Terus penggunaan teknologi ini apakah hanya untuk guru atau hanya untuk siswa saja? Dan pertanyaan terakhir mungkin bagaimana penerapan di kelas atau di lapangan mengenai teknologi 4.0 ini dalam PJOK. Berikutnya, teknologi apa saja yang akan cocok untuk PJOK? Dari segi hardware mungkin ada komputer atau PC. Ini dulu, sekarang udah mungkin makin sedikit orang yang menggunakannya. Yang kedua ada laptop, hampir semua orang menggunakannya. LCD, handphone, semua orang punya, dan tablet. Untuk software atau aplikasi yang bisa dipakai untuk PJOK, Microsoft Office bisa digunakan, Android itu yang umum sekarang ini, dan software-software olahraga yang tersedia. Dan tidak ketinggalan tentu saja internet dan website-website olahraga yang diperlukan. Kelebihan teknologi dalam PJOK mungkin menerapkan teknologi dalam pembelajaran olahraga di sekolah. Kelebihannya mungkin akan dapat mendorong siswa untuk memeriksa tingkat kebugaran dan mengeksplorasi partisipasi dalam kegiatan fisik. Karena ini tercatat, terdata, dan bisa di-online-kan, bisa dimasukkan jaringan internet sehingga siswa bisa mengaksesnya di mana saja. Yang berikutnya mungkin dapat mengajari siswa cara membuat program latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kebugaran mereka. Nah, dengan menggunakan teknologi yang ada atau aplikasi dan software yang ada, kita lebih mudah mengajarkan hal ini kepada siswa. Yang berikutnya, mengkomunikasikan gagasan kebugaran, kiat makan sehat, dan pesan positif bisa menggunakan teknologi juga. Dan yang terakhir, untuk mendorong pendidikan jasmani untuk semua anak. Yang jadi kelemahan mungkin aplikasi ini memerlukan biaya, karena kalau yang jenisnya software olahraga ini harganya lumayan mahal ya. Atau yang kedua, bisa saja uang yang dihabiskan untuk membeli aplikasi, padahal aplikasi ternyata yang digunakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang berikutnya, masalah koneksi internet dapat saja merusak pelajaran karena kita sedang menerangkan menggunakan akses internet, tiba-tiba terputus, sudah itu pembelajaran pasti terhenti. Berikut ini ada beberapa aplikasi yang cocok dan bermanfaat untuk PJOK menurut saya. Ini beberapa aplikasi ini pernah saya pakai dari semenjak kuliah 2006, ada beberapa yang dipakai sampai sekarang. Nah, untuk kebutuhan menyimpan data mungkin kita gunakan sekarang ini ada cloud storage atau Dropbox ya. Dropbox memungkinkan Anda untuk menyimpan data apapun di cloud. Dengan demikian Anda dapat mengaksesnya kapan saja melalui berbagai perangkat seperti ponsel pintar, tablet, atau komputer. Anda juga dapat berbagi folder informasi dalam pengguna Dropbox lainnya. Dengan menyimpan data atau database kegiatan pembelajaran siswa di Dropbox ini, kita dapat menge-share-nya dengan siswa, dari siswa atau dan orang tua pun bisa mengaksesnya di mana saja. Dropbox bisa diakses juga melalui ponsel atau tablet. Anda dapat mengakses dokumen apapun melalui koneksi nirkabel. Selain itu, menandai file sebagai favorit akan memungkinkan Anda untuk melihatnya tanpa koneksi. Jadi ini mempermudah kita dengan mobilitas yang sering pindah-pindah dari lapangan, bisa di kelas atau di ruangan ya, lebih mudah. Dan Dropbox bisa diakses juga melalui komputer atau melalui webnya. Jadi Dropbox via komputer bisa mendapatkan akun Dropbox di web. Selain itu Anda dapat membuat folder bersama. Nah, pada versi web ini memungkinkan Anda berbagi dokumen dengan pemegang akun lainnya. Jadi kalau kita yang meng-share-nya dokumen yang ada dengan yang lain, boleh baik dengan siswa atau dengan rekan guru di sekolah atau guru PJOK sendiri di sekolah, atau
lingkungan MGMP di kota atau kabupaten. Ya. Aplikasi yang pertama mungkin ada Microsoft Office. Yang pertama yang biasa saya pakai, pertama Excel, bisa memantau kemajuan kebugaran fisik. Di situ bisa berisi kita mengukur lemak tubuh siswa, tingkat metabolismenya, merekap hasil tes siswa, membuat program latihan harian. Nah, itu yang dari Excel. Kemudian PowerPoint bisa dipakai kita presentasikannya kepada siswa melalui PowerPoint. Microsoft Word bisa kita gunakan untuk menuliskan rencana nutrisi atau latihan. Berikutnya, ini contoh Excel yang saya gunakan. Sebentar, saya share dulu. Ini sudah muncul ini Pak Dinan, stop sharing atau Bu Irma? Nah, apa ini kelihatan? Maaf Ibu Bapak. Belum kelihatan Pak. Kehalang. Coba yang di sharingnya diulang lagi. Oh. Masih apa-apa Pak? Ada. Kehalangin sama yang tidak di sharing. Enggak, ini saya kalau sharing Excel muncul nggak? Ini yang muncul screen Bapak Pak. Oh, ya, Coba yang di share-nya langsung ke Excel-nya Pak. ya, bentar. Langsung file Excel-nya yang di share coba Pak. Ya, sebentar. Nah, ini muncul tadi kan? Masih loading. Nah ini udah muncul Pak. Nah, Nah, ini salah satu aplikasi yang menggunakan Excel. Ini dari web luar, ini dari web Top Pen and Sport, tapi diizinkan untuk dimodifikasi oleh kita. Jadi saya tiap ngetes siswa, kan kalau ngetes siswa satu-satu, misal kalau ujian praktek itu lama. Nah, di sini kita bisa ngecek kebugaran, kemampuan PO2 max siswa dari keseluruhan siswa menggunakan aplikasi melalui Excel ini. Ini kemampuan PO2 max, kita cuma tinggal memasukkan data siswa sesuai absen. Terus ini tanggal lahirnya dimasukkan, nanti usianya muncul otomatis. Ini jenis kelaminnya. Ini karena blip ini buat tes PO2 max menggunakan blip test. Jadi siswa diharapkan lari ada 21 level, dari mulai level 1 sampai level 21. Tiap level jumlah lari, siswa lari bolak-balik. Jumlah lari balikannya tiap level beda-beda, ada bunyi yang memandu siswa. Nah, jadi misalkan ini yang pertama, ini contoh saja Acep, dia larinya hanya sampai level 4. Di level 4 lari ke 7. Kembalikan lari bolak-balik ke 7, dia berhenti. Di sini levelnya ada, jarak larinya muncul 600 meter, waktu larinya PO2 max-nya muncul. Ini ratingnya saya dirubah menjadi nilai. Misalkan di sini batas nilai minimal misalkan KKM 70, berarti di sini masuk. Sebelumnya kalau dari aplikasi bawaan dari webnya, ratingnya itu hanya di sini, baik, buruk, excellent. Jadi ini poor, average, good, very good, excellent, atau very good, ya, seperti itu. Jadi Ibu Bapak bisa mencari aplikasi dari Excel ini banyak, dan banyak juga yang diizinkan untuk dimodifikasi oleh kita.
Ini yang sering saya pakai tiap praktek siswa, ini yang saya pakai karena ngetes di sekolah saya di SMK 7 siswa paling banyak satu angkatan misalkan 400, saya bisa ngetes siswa 400 orang 3 jam selesai, maksimal 3 jam sudah selesai dan hasilnya sudah ada, tinggal di print out, tidak susah. Nah, itu yang Excel ya. Sekarang kembali ke ini PowerPoint. Nah, aplikasi yang berikutnya yang pernah saya gunakan, ini ada yang namanya Dartpiece. Aplikasi ini bisa digunakan untuk menganalisis gerak olahraga, menganalisis pertandingan olahraga. Untuk siswa saya mungkin tingkat SMK sesuai karena siswa di silabusnya diharapkan siswa mampu untuk menganalisa setiap kegiatan cabang olahraga. Jadi kalau pakai aplikasi ini lebih jelas. Cuman misal harganya mahal, tapi untuk mulai dari 2015 ke sini sudah mengeluarkan versi Android-nya. Ini tuh lebih mudah, cuman bayarnya per bulan kalau tidak salah. Cuman dari satu software ini yang kita kalau beli softwarenya sekaligus itu ini banyak, bisa gunakan berbagai macam. Kalau versi Android cuman satu-satu. Jadi kalau buat menganalisis gerak ada satu, buat menganalisis hasil pertandingan ada software lagi satu lagi. Itu yang membedakannya. Ini kegunaan Dartpiece mungkin lebih mudahnya mengajarkan ke siswa. Ini kita bisa mengeditnya seperti ini. Ini beberapa gambar, kita bisa mengukur posisi kaki, salahnya di mana. Terus ini yang ada yang mau passing atas bola voli, kita bisa mengetahui sudut sikunya berapa, di menit ke berapa, ya. Dan kita bisa video ini yang lompat indah, bisa kita bikin video per preview, jadi enak. Jadi pas posisi mana salahnya, atau kita kalau gambarnya seperti ini, siswa lebih enak. Jadi kalau kita cuman menerangkan saja, tidak melihat gambar, siswa tidak tertarik juga, ya, susah memahaminya juga, ya. Itu Dartpiece. Saya pakai terakhir 2008 waktu masih kuliah. Sekarang enggak, karena updatean terbaru harganya lebih mahal. Nah, untuk yang berikutnya ada dari web, software juga, webnya ada. Kalau dulu bisa kita langganan di webnya, lebih mudah. Kalau sekarang kita harus beli softwarenya, ada berbentuk software. Ini namanya Fitnessgram. Fitnessgram dibuat oleh The Cooper Institute, berisi standar pengukuran kebugaran remaja dan pengumpulan data. Jadi di sini sudah ada tersedia database-nya lengkap. Berikutnya semua data yang ada dalam aplikasi ini berdasarkan hasil penelitian. Jadi hampir tiap tahun updatean terbarunya selalu ada. Yang berikutnya tingkatan data yang ada dalam Fitnessgram dibutuhkan untuk meningkatkan kebugaran dan melawan obesitas. Jadi misalkan siswa pertama masuk, kita bisa kalau pakai ini kita bisa mengukur semua dari tinggi badan, berat badan, kemampuan fleksibilitasnya berapa. Jadi tiap bulan bisa kita data atau tiap semester kita data, dan di akhir masa pelajaran atau misalkan siswa udah kelas 12 mau lulus, kita bisa lihat datanya lengkap, ya. Berikutnya hasil data yang tersedia bisa dipakai bersama dengan guru, administrator sekolah, hingga kita dapat memastikan bahwa siswa saat ini tumbuh menjadi pekerja yang sehat di masa depan. Jadi lulus kita tahu. Saya pakai hampir seperti ini, saya bikin sendiri, saya database sendiri, tapi kebanyakan tidak dari kelas 10-11, biasanya saya buat selama kelas 12. Jadi dari pertama siswa masuk pertemuan pertama kelas 12 sampai nanti ujian praktek atau ujian akhir, saya punya data kemampuan kebugaran jasmani siswa seperti apa. Dan alhamdulillah kalau yang di SMK 7 yang
yang kebanyakan yang lulus, yang ikut tes TNI Polri yang lulus, biasanya yang hasil dari data kebugaran jasmania pun dia termasuk level bagus ya gitu. Tapi mulai tahun pelajaran ini PCOK di kelas 12 sudah tidak ada ya. Jadi mudah-mudahan tahun ajaran baru ada lagi. Nah di Fitnessgram, jadi Fitnessgram ini ada alat yang memungkinkan pelacakan skor penilaian kebugaran fisik dan pencapaian zona sehat. Jadi tabelnya tersedia, terdata dari mulai anak usia. Jadi misalkan ibu bapak yang mengajar di TK, SD, SMP atau berdasarkan usia, ini ada datanya jelas ya. Nah, perangkat lunak ini atau software ini menawarkan kesempatan untuk melacak data penilaian Fitnessgram dan menyediakan sumber daya untuk membantu administrasi pengujian. Ini di negara asalnya di Amerika, ini dipakai data dari pemerintah daerahnya. Jadi untuk mengetahui kebugaran siswa sekolah, mereka merujuk dari data ini. Nah, hasil dari data Fitnessgram bisa kita pertama melacak tingkat kebugaran secara longitudinal di tingkat individu, kelas, sekolah, distrik atau negara bagian. Kalau ini karena di Amerika sampai negara bagian, ini terdata. Jadi tiap sekolah terhubung datanya. Informasi tentang kurikulum dan alokasi sumber daya juga ada, bisa dimasukkan, mempengaruhi kebijakan untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan mendidik keluarga dan masyarakat tentang pentingnya kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, berikutnya mungkin karena sekarang sudah menjamur Android atau HP pintar yang berisi Android, mungkin ini pilihan yang paling tepat ya, Android. Karena ini adalah alat hebat untuk guru PJOK karena mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, ragam aplikasi yang tersedia untuk melakukan tugas yang berbeda juga tersedia, baik yang gratis ataupun yang berbayar. Dapat terhubung juga ke LCD dengan kabel konektor, jadi kalau kita ingin menerangkan biar lebih besar layarnya, siswa bisa melihat, kita dapat menghubungkannya dengan LCD. Nah, dengan penggunaan yang benar, datanya tidak dapat dihancurkan ya. Namun bagaimana yang pemakai juga. Nah, ini beberapa contoh yang pernah saya pakai aplikasi yang tersedia di Android. Yang pertama multi-stop. Ini multi-stop membuat hingga 6 stopwatch untuk digunakan sekaligus. Nah, hasilnya dapat di-emailkan atau dapat disimpan ya. Jadi bisa berapa stopwatch dinyalakan, 6, kita bisa ngetes siswa berbarengan langsung ya. Nah, berikutnya yang pernah saya gunakan adalah Muscle and Motion aplikasi ini ya. Nah, aplikasi ini dulu hanya berbentuk website saja, jadi kita hanya mengaksesnya di website. Sekarang di Android pun ada. Jadi aplikasi ini menjelaskan setiap gerakan latihan secara anatomi. Jadi terlihat otot yang bekerjanya, dan ini membuat siswa semakin paham akan efisiensi gerak dan kegunaan dari latihan tersebut. Jadi kalau selama saya mengajarkan ini, saya suka suruh buka juga, lebih enak ya lihat gerakan. Karena kalau saya yang menjelaskan di lapangan, misalkan posisi siswa suruh push up, gerakannya salah bagian ini, kalau kita intervensi lagi siswa melaksanakan, kalau cuma menerangkan, kadang tidak banyak yang tidak paham juga. Ya. Tapi kalau setelah menggunakan aplikasi ini, sambil melihat, mereka menyadari sendiri bagian mana yang salah gerakannya dan memperbaikinya sesuai dengan yang ada di aplikasi. Nah, berikutnya ada beberapa banyak ya aplikasi home workout, no equipment, jadi latihan di rumah tanpa alat luar, jadi menggunakan beban tubuh sendiri. Isinya hampir mirip semua ya. Nah, ini ada beberapa macam dengan berbeda-beda namanya. Ini aplikasi yang terakhir saya gunakan sebagai tugas bagi siswa selama penanganan COVID-19 ini. Oleh saya, tiap siswa dibebaskan untuk memilih aplikasinya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan dari sini siswa memilih apa, terus laporan. Jadi saya bisa tahu kebanyakan, kalau yang laki-laki kebanyakan milihnya aplikasinya untuk latihan perut biar bagus atau biar tinggi. Nah, kalau siswi rata-rata milihnya hampir semua, yang kelas yang saya ajar milihnya
latihan untuk mengecilkan badan aplikasi yang dipilihnya. Mengapa saya bisa menyuruh anak siswa atau siswi menggunakan aplikasi ini? Karena aplikasi yang ada di Android ini, aplikasi ini juga memberikan pilihan bagi penggunanya. Jadi jadwal latihannya sudah tersusun dengan baik. Jadi siswa tidak harus menyusun sendiri. Sudah terdata, sudah ada jadwal latihannya, terus waktu latihannya ada, waktu istirahatnya ada, bahkan ada juga yang berisi tentang aturan asupan makanan yang harus dimakannya. Di sini jadi saya bisa sekaligus menugaskan siswa selama work from home ini. Ya, ini siswa belajar cara membuat program juga dari melihat, dari gerakan, mempelajari gerakan yang benar. Dia tahu cara istirahat yang baik, waktu latihannya baik, lebih mudah bagi siswa. Ya. Itu sekian ya dari saya. Penutupnya mungkin banyak cara untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pengaturan pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Jadi Anda akan membuat beberapa kesalahan saat memulai, tapi jangan biarkan itu menghalangi Anda. Jadi yang saya ambil prinsip ini working smarter not harder ya. Kenapa saya tertarik sebagai guru PJOK senang menggunakan aplikasi? Karena hampir semua guru, semua orang di sekolah biasanya memandang guru olahraga tidak up to date, tidak update, tidak mengerti teknologi, tidak apa. Karena bahkan pengawas sekolah pun seperti itu. Itu kejadian dengan saya 2 tahun ke belakang saat IHT di sekolah, mungkin Pak Dinan juga tahu. Saat harus presentasi dibagi kelompok, tiap mapel guru olahraga hadir dengan guru olahraga, kelompoknya membuat contoh pengajaran yang sesuai dengan era 4.0. Nggak tahu, tiba-tiba pengawas langsung nyuruh, "Lah guru PJOK." Jadi ternyata pas setelah tampil, dia kaget sendiri, ternyata di PJOK pun banyak teknologi yang bisa digunakan ya untuk pengajaran. Ya demikian Ibu Bapak paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya dikembalikan pada Ibu moderator, Bu Irma. Halo Bu Irma. Ya, Pak Dinan saja, silakan. Bu Irma. Ya, halo. Sudah ada Ya, suara saya? Irma. Ya. Sudah cukup Pak Teddy? Cukup, Bu. Materinya? Sudah. Oh iya. Sudah. Terima kasih untuk Pak Teddy yang sudah memaparkan materi tentang PJOK with Teknologi. Semoga bermanfaat untuk para audiens hari ini ya. Ada beberapa pertanyaan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari para peserta yang hadir atau dari instruktur boleh. Ada yang mau ditanyakan kepada Pak Teddy, dipersilakan tentang teknologi ini. Halo? Halo. Mas? Ya, halo. Ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin berdenaruskan. Mangga Bapak. Jadi upami di pelajaran PJOK DSD itu biasa dianggo saya aplikasi. Anu sapali biasa Pak, seperti anu tadi Fitnessgram itu langkung komplit dari mulai usia 5 tahun sampai remaja, datana ada biasa di ya. Terus di Biasanya juga nih adalah aplikasinya. Anu Fitnessgram teh nu terbaru mah teh acan, jadi nu abi terakhir ngangge teh nuju masih kena Windows XP. Jadi diaralihkeun kanu Windows 10 mah teu tiasa diarang ge aplikasina. Pami di Android seueur kanggo murang kali kayak pami aya lah di ku abi di sharekeun Pak. Nuhun Pak Teddy. Nah, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy, saya juga mau nanya nih.
Mohon. Kebetulan saya juga kan ngajar di SD nih, ada guru PJOK juga di sekolah. Nah, kayaknya Ibu, kalau tolong dekatkan mikrofon. dengeran Pak? Sekedik Bu Alif. Dengeran, halo? Halo, tos Bu. Oh, Alit. Mohon. Nah, terus di sekolah, kalau misalkan di SD nih pakai aplikasi seperti Bapak, apakah itu biaya sendiri apa namanya, bisa dibiayai oleh sekolah? Kalau aplikasi guru PJOK seperti itu? Kalau Apakah saya itu mungkin yang bisa di Kalau saya di sekolah sendiri Bu, karena ngajukan kalau buat belum pernah sih ngajukan buat pembelian software atau aplikasi, karena yang saya tahu yang jurusan seperti Padinan pun yang TAP atau RPL beli software buat resmi aja Microsoft agak susah. Jadi saya suka nyari sendiri, kalau ada teman yang ngasih, kalau bisa ada yang bisa diakalin ya diakalin, jadi bisa dipakai ngajar gitu. Pak? Yang lainnya ada yang bertanya lagi? Hanya Pak Komara Rahayu? Mungkin Pak Dinan atau yang lainnya ada yang bertanya lagi? Halo, Ya. halo. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya hanya titip informasi, presensi sudah ada. Jika ada kendala mengenai tanda bukti, silakan bisa langsung reply ke saya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Teddy, izin ya. Mengapa? Kalau hampir secara keseluruhan itu menggunakan aplikasi secara online ya. Iya Pak. Cuman saya tertarik dengan yang Excel-nya. Iya. Itu Excel-nya aplikasi online juga atau kita buat sendiri? Enggak, offline Pak buat. Jadi dapat dari sana, settingannya sudah ada. Saya modifikasi lagi disesuaikan dengan keperluan saya di lapangan. Itu offline Pak, Excel biasa. Oh gitu. Jadi itu hasil modifikasi Pak Teddy ya, hasil Iya. ambil dari Ya. online-nya. Oh iya siap. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi yang bertanya ini? Dilihat dari peserta ada sekitar 8-9 orang ya. Ada yang ditanyakan Iya lagi? betul Bu. Irit banget ya Bu. 9 orang ini kayaknya. Padahal ini seru ya materinya ya yang disampaikan Pak Teddy. Jarang-jarang Ayo, tuh barangkali Bu Epi Sophia, Bu Yanti Kusmiran, silakan. Atau barangkali nanti Pak Teddy bisa membuatkan aplikasi olahraga untuk anak PAUD, barangkali. Kali. Jadi Mohon Pak. Pak Komara Rahayu tadi sudah ya? Mau nanya lagi Pak Komara? ini saya Pak Dadan Pak. Oh, Pak Dadan mangga. Pak Dadan, silakan Pak Dadan. Oh iya, silakan Pak Dadan. Ya, izin nanya lagi mengenai tadi seharusnya sih ada bagaimana cara mempraktekannya aplikasi tersebut. Ya, jadi setidaknya agak tahu seperti ini nih aplikasi yang digunakan. Oh. Itu saja mungkin Pak. Oh, mohon Pak. Atau non Pak, koleksina. Halo, ada lagi? Ya, ada lagi. Sepertinya ada yang bertemu Pak Taufik Zulfikar ini. Barangkali mau bertanya. Dipersilakan. Halo Pak Topik, ada Pak Topiknya hadir? Halo? Hadir Bu. Ya, silakan mau bertanya kan baru masuk. Ini ya Pak Teddy nih. Seru ini PJOK with teknologi. Maksudnya apa PJOK?
teknologi. Mohon Pak. Ya, silakan. Ya, Pak tadi katanya Pak menanyakan Pak Topik katanya apa PJOK Teknologi. Beliau baru hadir. Jadi mengajar PJOK dengan teknologi Pak. Jadi dengan teknologi yang ada dan keperluan di era 4.0 ini kita juga guru PJOK bisa menggunakan teknologi yang ada, memanfaatkan teknologi yang ada Pak. Contohnya di olahraga di apa Pak yang masuk dengan teknologi? Bisa dengan teknologi. Teknologi, kalau saya memakai Android, aplikasi Android yang ada, yang gratis, yang bisa dipakai oleh siswa, bisa di-download juga oleh siswa. Jadi selama penugasan sekarang ini tugas dirumahkan, siswa saya kasih tugas di aplikasi itu. Jadi dia laporannya tercatat, dia tiap hari latihan apa, dia bisa screenshot foto dan dikirim ke saya. Itu salah satunya Pak. Siapa? Ada gamenya nggak Pak? Ya, Pak tadi ada yang bertanya lagi ini dari Ya Bu. Mangga Pak Taufik, mangga. Topik dulu aja, beresin dulu. Ada gamenya nggak Pak? Olahraga dengan teknologi. Kak. Referensinya. Kalau dengan game referensi di aplikasi saya belum nemu Pak. Kalau di bukunya banyak. Kalau bukunya ada, bisa menggunakan game. Kalau aplikasi belum. Tapi kalau yang ada juga biasanya yang saya tahu, biasanya buku itu ada beberapa yang buku tentang game olahraga menggunakan berbentuk game itu biasanya di-scan dan dibentuk dibikin di Android, jadi bisa diakses. Siap Pak. Terima kasih Pak Teddy. Ya, sama Pak. Ya, selanjutnya Pak tadi ada yang bertanya lagi. Ini Ya. katanya izin bertanya dari Bu Yanti. Oh. Katanya kira-kira untuk anak PAUD bentuk PJOKW teknologinya seperti apa katanya? Teknologinya Untuk PJOK. mungkin seperti Ya, kalau Untuk yang PAUD. teknologinya kalau siswa anak PAUD juga mungkin kan kalau sekarang sudah bisa melihat pada pakai gadget kan ya Bu. Itu kalau yang ada juga yang mengenai game-game. Jadi kan kalau anak PAUD atau kan tidak harus, bukan fokus ke PJOK-nya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatannya, biasanya fokusnya ke geraknya. Biasanya ada banyak juga yang mengupload di aplikasinya, jadi ada cara dia anak panduannya suruh melompati apa itu di aplikasinya ada yang seperti itu. Jadi suruh anak lompat-lompat, lari. Nah, kalau game seperti itu ada kalau nggak salah. Ya, cukup Ibu. mana Ibu itunya Yantinya ada? Halo Bu Yanti Bu Yanti. yang bertanya tadi. Sudah cukup Bu Yanti? Halo? Ini ngilang Bu Yantinya ya, ke sinyal. Ada lagi yang ingin bertanya ini? Baru sekitar 6 orang yang bertanya ya. Yang lagi. Ya sambil nunggu mungkin Pak Teddy ya. Ya, Pak Dinan. Sambil minum ya. Memang zaman sekarang bukan hanya orang teknologi saja ya, bukan hanya orang PJOK saja. Saya kira untuk guru-guru yang lain pun, bahkan seperti Bu Irma, guru SD, itu teknologi itu penting menurut saya ya. Apalagi kalau penilaian dan lain sebagainya, itu lebih mudah menggunakan teknologi, Bu. Betul ya Bu ya? Sekarang kan udah kurtilas kan, itu rapotnya juga udah pakai teknologi, udah online. Nah itu akan lebih bagus lagi. Tadi lagi ngisi presensi ya. Iya. Oh iya, iya. Terima kasih Bu Gimana Yanti. Bu Yanti bisa muncul?
barangkali mau berdiskusi dengan Pak Soalnya Teddy. saya lagi di luar, Pak. Ini lagi di luar. Nah, ini ada ya. Ya, tur nuhun, Bu. Ya, makasih ya Pak Dinan sama tim ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Salah. Saya baru ini nih Pak Teddy baru apa namanya baru tahu kalau guru PJOK tuh bisa canggih ya. Ya. Ini seru nih. Muridnya juga nanti kalau guru PJOK-nya kayak Pak Teddy kayak gini kayaknya nggak boring ya belajar PJOK-nya. Itu tuh. Jadi nggak boring, Bu, daripada lari terus. Dan kalau ada yang baru-baru yang rada aneh ke siswa jadi lebih tertarik, Bu. Irma, saya mau ini dong ke Pak Teddy aplikasi buat PAUD kalau mau dong yang di teknologinya. Oke, itu katanya Pak Teddy minta aplikasinya ada nggak? Ya, nanti dicariin, Bu lah. Mudah-mudahan ada. Siap, ditunggu ya Pak Teddy. Iya, Bu. Mungkin format-format kegiatan olahraga di PAUD juga harus tahu ya Pak Teddy ya, Iya, untuk menyesuaikan aplikasinya ya Pak. bisa dicari, Bu. Tapi kalau yang aplikasi mungkin yang kalau buat dari mulai anak PAUD mungkin yang dari di Fitnessgram itu karena biasanya lebih komplit. Tapi saya yang terbarunya belum punya. Saya terakhir pakai 2008, sudah aja nggak pernah pada pakai lagi. Sekarang udah terbaru lagi, mungkin di situ lebih. Kalau buku mengenai gerak yang harus buat anak PAUD dari mulai anak usia berapa itu ada, kalau nggak salah bukunya mah ada nyimpen. Informasinya itu di mana Pak Teddy? Saya belum pernah belum mencari, barangkali ini minta informasinya untuk buku-bukunya yang cocok untuk anak usia dini, kira-kira gerakannya apa. Kalau selama ini kan yang saya dapatkan hanya umum saja, kayak gerak lokomotor, unlokomotor ya seputar itu aja, melempar, jinjit, melompat, meloncat gitu. Iya. Kalau buku permainan buat anak kecil itu ada yang dari penerbit yang dari Human Kinetic di Amerika, Bu. Itu bukunya pada bagus. Nah, tapi saya kan kebanyakan mengumpulkan buku buat melatih di lapangan atau buat anak usia besar. Kalau mau nyari tinggal di web, di link ini, Bu, yang di Libgen. Itu link dari Rusia, di situ buku banyak. Ya mungkin kebanyakan bahasa Inggris ya, Bu. Tapi nggak usah, tinggal bisa lihat gambarnya juga. Cuman lihat gambar aja, kalau lihat gambar juga sudah ngerti biasanya. Oh, baik Pak Teddy, terima kasih informasinya Pak Teddy. Sama-sama, Bu. Gimana Bu, masih ada waktu ini Bu? Masih ada Karena nih, semakin waktunya seru ini Bu. Ada 10 menit lagi nih Pak Dinan. Iya. Masih mau ada yang bertanya ini, yang lainnya? Atau mungkin ada yang belum mengisi presensi, takut lupa sebentar lagi? Izin informasi sekali lagi, izin moderator. Sekali lagi Bapak Ibu, silakan presensinya diisi. Diharapkan memasukkan emailnya yang benar. Nanti silakan dicek tanda buktinya di email yang sudah dimasukkan di form. Seperti itu. Silakan nanti kalau sudah ada disimpan baik-baik. Kalau nanti diminta di kantong kita. Terima kasih Bapak Ibu. Bang Abu. Waktu sekitar 9 menit lagi nih. Iya. Pak Teddy, saya masih penasaran tadi soal PJOK with teknologi itu ya. Iya, Bu. Namanya kalau menggunakan aplikasi itu materinya disesuaikan sama kurikulum yang dipelajari atau di aplikasi itu sudah ada tercantum materi-materinya, gimana penggunaannya? Jadi nyari aplikasinya yang disesuaikan dengan yang mau dipakai sesuai dengan silabus, Bu.
Tapi kan kalau olahraga biasanya sama, itu juga itu juga gitu. Cuman kalau di aplikasi mungkin bentuk latihannya yang beda atau apanya gerakannya yang beda gitu. Ada yang terbaru lagi. Karena makin ke sini tiap tahun biasanya gerakan kan yang kita tahu biasanya orang buat latihan misalkan untuk biasanya push up itu aja gitu kali posisinya. Tapi kan sekarang banyak lagi dibentuk gerakan lain yang lebih menarik gitu. Banyak. Kayaknya boleh dicoba nanti deh, bisa share sama Pak Teddy di sekolah. Boleh, Bu. Yang lainnya tidak ada, ya, apa udah paham ya, ngerti kayaknya materi yang disampaikan sama Pak Teddy, nggak ada yang bertanya lagi nih. Waktunya tinggal berapa menit lagi, 8 menit lagi. Masih Yang mau berlangsung apa gimana? Yang berikutnya Mas, ganti gimana room nggak, Pak Bu? Dinan? Bu, Pak Dinan atau Bu Irma? Ya, Ganti room ini nggak? sekarang mau ya ganti room nanti. Sekarang ini Sepertinya mau ditutup. istirahat dulu, mungkin nanti bisa masuk lagi setelah istirahat seperti yang kemarin. Oh ya. Paling gini Gimana Pak, ini? mungkin Masih benar? mudah-mudahan bukan yang terakhir untuk pertanyaan. Kalau gerakan-gerakannya yang ada di aplikasi tadi itu emang di-input atau sudah bawaan dari aplikasinya? Terus seperti cabang olahraga itu masuk ke aplikasinya juga nggak? Atau memang di-input manual gitu? Biasanya ada yang tergantung aplikasinya. Kalau yang memang khusus dibuat buat cabang olahraga, biasanya yang di-include aplikasi gerakan-gerakannya yang disesuaikan dengan cabang olahraga tersebut. Tapi kalau buat gerakan umum biasanya hampir semua aplikasi sama. Itu. Kalau khususnya persilat Pak, udah ada belum? Silat mungkin nyarinya sama yang bela diri yang lain. Biasanya kalau yang tentang judo, karate biasanya banyak juga sudah tersedia. Tapi kalau nggak salah silat juga karena di Eropa peminatnya banyak. Kalau nggak salah mereka malah ada masuk discovery buat anatomi gerak olahraga. Silat pun dimasukkan, bisa dicari. Luar biasa. Terima kasih Pak Teddy. Ya, sama-sama Pak. Ya, ini ada yang bertanya lagi? Masih ada durasi waktu sekitar 6 menit lagi. Dilanjutkan apa sampai jam 2 gimana ya? Audiensnya udah lumayan dari tadi awal. Pak Aas Budaya ada hadir. Pak Aas barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini Pak Bu Dedeh mungkin ya? Iya. Takut-takutnya saya salah nih. Barangkali ada. Bu Evi juga belum terdengar suaranya. Ya, sepertinya ini nggak ada lagi Bu ya. Memang Ya. hadir standby sebelum memulai atau biasanya kalau saya nyebutnya before time itu kan ya. Soalnya kalau pemaparan materi dari tengah-tengah sampai akhir memang agak bingung juga ya. Ya mudah-mudahan ibu bapak yang di sini ya bisa inilah standby dari awal itu lebih bagus lah. Jadi meskipun ini bukan bidangnya tapi kalau dari awal kan benang merahnya mungkin bisa ini ya nyambung ya gitu ya Bu ya. Bu Irma ya. Ya betul. Ya betul Pak Dinan. Kayaknya masih ada beberapa yang tinggalan materi mungkin ya, nggak apa-apa lah nanti bisa ditanyakan lebih ini apalah private ke Pak Teddy mungkin ya. Ya, Bisa boleh, kalau Bu. ada yang baru datang. Yang ini peserta audien yang baru hadir bertanya misalkan belum paham gimana. Apa gimana ini? Ada 4 menit lagi. Sesi ini mau ditutup aja apa gimana? Bu instruktur sama Bapak instruktur? Diambil kesimpulan aja, Bu. Iya, boleh ditutup enggak?
dari tadi ada sekitar 7 orang yang bertanya mengenai kegiatan ini, lalu saya ambil kesimpulan mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Teddy Priadi, PJOK with Teknologi ya. Di sini intinya adalah bahwa pendidik jasmani olahraga dan kesehatan ini bisa menggunakan teknologi tadi Android, katanya ya bisa dari HP atau dari website, sehingga para siswa jadi lebih apa ya aktif, kreatif, lebih menyenangkan mungkin ya pembelajarannya menggunakan teknologi ini, sehingga tidak membosankan gitu. Biasanya kan PJOK yang saya tahu penggunaan teknologi itu jarang-jarang ya. Nah itu lalu tadi yang disampaikan oleh Pak Teddy bahwa sebetulnya bukan hanya pelajaran PJOK mungkin ya yang bisa menggunakan teknologi, bisa juga digunakan oleh materi pelajaran yang lain dari tingkatan PAUD, SD, SMP sampai SMA, SMK, atau mungkin ini juga PJOK with Teknologi ini bisa diterapkan di beberapa tingkatan sekolah. Mungkin itu kesimpulan tentang materi hari ini. Mungkin silakan Pak Teddy, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Bu, mungkin yang ya kurang. Kalau buat guru, mungkin ada guru olahraga juga di sini, guru PJOK. Ya mungkin kita jangan bisa menggunakan teknologi yang ada, dan tiap tahun teknologi kan ada yang terbaru terus, jadi kita tidak ketinggalan dengan guru-guru yang lain, guru PJOK juga. Nah, itu aja Bu, cukup. Terima kasih. Jadi harus update mungkin ya, setiap guru harus update teknologi untuk meningkatkan kompetensi gurunya sendiri sama murid-murid mungkin ya. Itu mungkin kesimpulan materi hari ini. Terima kasih untuk pemateri presenter Pak Teddy Priadi hari ini. Terima kasih untuk sebagai host. Gimana? Mau saya ambil alih saja penutup acaranya atau mau ditutup oleh? Saya saja yang ambil alih Bu. Kasihan Ibu. Ya. Oke, mungkin itu saja dari saya sebagai moderator yang bisa disampaikan. Silakan saya kembalikan lagi pada host. Terima kasih. Ya, saya terima tugasnya Ibu Irma Agustin. Sekali lagi terima kasih sudah membantu acara ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti ke depannya animonya, partisipasinya lebih bagus lagi untuk peserta ya. Terus untuk juga saya ucapkan terima kasih sudah memberikan materinya. Intinya sih dalam belajar itu tidak ada kata terlambat, apalagi tentang teknologi. Lalu terakhir, ini kondisi terakhir di partisipan itu ada 14 orang. Itu termasuk dengan saya sendiri dan pemateri dan moderator. Silakan yang belum presensi, sekali lagi silakan lakukan presensinya. Dan terima kasih sudah hadir di sesi ini. Mudah-mudahan segala apa yang Bapak Ibu lakukan itu ada manfaatnya. Itu saja dari saya selaku host. Akhir kata atau closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong rekamannya dimatikan ya.